Ini saya lakukan teman-teman, itu saya lakukan untuk mencari nasabah baru ini dari kampung ke kampung. Itu biasa memang saya lakukan minimalnya 1 kali dalam 1 tahun. Lalu kenapa saya lakukan untuk mencari nasabah baru dari kampung ke kampung? Saya jelaskan untuk mencari nasabah baru dulu nih. Jadi kan seperti ini, tentunya namanya usaha seperti ini untuk memberikan pinjaman terhadap orang lain untuk mencari nasabah ya, seperti itu, memberikan pinjaman. Tentunya untuk risiko pertama itu adalah macet. Itu yang harus betul-betul kita pahami dulu. Tentunya akan ada macet, ataukah juga memang sudah ada orang yang sudah tidak membayar, atau istilahnya dia sudah lari lah, seperti itu. Kita kasih contoh saja, kita kira-kira seumpama dia macet 20 juta dari saldo 100 juta. Berarti jumlah macet ini, saldo macet ini dari 100 juta saldo 2023 yang masuk ke 2024 itu sekitar 20%. Nah, inilah yang macet ini, yang 20-an juta ini yang kita harus carikan nasabah baru untuk menutupinya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau seumpama kita tidak carikan nasabah baru, ya otomatis susahlah untuk tertutupi dari nasabah-nasabah lama ini. Makanya saya itu setiap tahunnya saya akan mencari nasabah baru untuk menutupi yang macet tadi ini, yang dari saldo tahun 2023. Setelah kita di 2024, maka kita akan mencarikan nasabah baru untuk menutupi yang 20 juta ini. Kalau misalnya kita mengharap dari nasabah lama untuk menutupi dari saldo yang macet ini 20 juta, sebenarnya bisa juga sih, tapi itu butuh waktu yang lama kalau kita menunggu dari mereka ini, yang memang dari saldo 80 juta ini untuk menutupi yang 20 juta ini yang macet. Makanya untuk yang lebih idealnya ya kita harus mencari nasabah baru agar lebih cepat tertutupi dari saldo yang macet ini. Kalau misalnya kita biarkan dari saldo yang macet 20 juta ini dari saldo 100 juta, ya otomatis kalau misalnya nanti di akhir tahun 2024 ya kemungkinan tidak akan tertutupi, malah akan bertambah dari saldo yang macet ini. Makanya sangat perlu untuk mencari nasabah baru setelah kita tutup buku di akhir tahun. Dan untuk mencari nasabah baru ini, itu bukan anggota saya yang langsung mencari. Anggota saya kan memang hanya khususnya untuk menagih saja. Kan ada 2 anggota saya yang menagih di lapangan. Nah, untuk mencari nasabah baru ini memang saya yang lakukan. Tapi setelah nantinya misalnya dari mereka ini yang sudah saya tawari dana, kalau misalnya ada mereka yang sudah memohon, istilahnya kita ini sudah berhasil untuk menawarkan dana kita dari kampung ke kampung. Nanti saya jelaskan itu ya, kenapa saya suka dari kampung ke kampung. Makanya kalian jangan kemana-mana. Jadi seperti itu ya kawan, untuk mempertahankan bisnis saya ini yang sudah saya geluti kurang lebih dari 15 tahun. Tiap tahunnya saya mencari nasabah baru. Jika teman-teman sudah ada yang jalan ini, setelah menonton video-video dari saya ya, bisa juga lah untuk melakukan dengan cara-cara saya ini. Tetapi kalau memang kalian tidak melakukan, ya bisa juga kalau memang tidak mau. Dan ini juga teman-teman sebenarnya didukung dengan dana kita. Dana yang tinggal lah seperti itu ya. Seperti misalnya saya ini kan memang ada dana saya yang tinggal ini sekitar 20-an juta lah. Makanya saya berniat, saya berpikir mending saya carikan nasabah baru. Kebetulan memang untuk tahun 2023 yang lalu ada yang macet ya. Itulah yang akan saya coba tutupi, itulah yang akan coba saya carikan nasabah baru untuk menutupi yang macet ini. Jadi seperti itu kawan, biar usaha kita ini tetap bertahan. Ya untuk berkembang ya itu tergantung dari rezeki masing-masing. Jika usaha kita ingin besar, itu tergantung dari rezeki dan kemudian juga didukung dengan dana yang sudah kita siapkan. Lalu kenapa kawan saya sangat menyukai untuk mencari nasabah ini dari kampung ke kampung? Istilahnya ini kawan, dia agak jauh dari perkotaan, dari daerah urbanisasi. Seperti misalnya video yang kemarin yang sempat saya buat juga ada di atas ini. Di situ saya juga sempat videokan perjalanan saya untuk mengedarkan dana saya ini, untuk menawarkan dana saya ini dari kampung ke kampung. Jadi seperti ini saya ceritain lagi. Kalau di luar, di daerah urbanisasi, daerah perkotaan, itu kan saingannya banyak ya, kompetitor banyak. Kemudian juga kawan saya berpikir dari masalah angsuran. Kalau misalnya untuk daerah luar, daerah urbanisasi, yang daerah perkotaan ya istilahnya, itu biasanya cara angsurannya berbeda dengan orang-orang yang di kampung. Kalau di luar itu atau daerah urbanisasi kan biasanya memang itu seperti tadi, bahwa kompetitor itu banyak, saingan itu banyak. Makanya biar kadang-kadang juga mereka ini orang-orang yang daerah urbanisasi kan bukan hanya satu tempat untuk meminjam, biasanya 2-3 orang untuk meminjam. Jadi kalau misalnya kita di luar ya kita harus bersabar menagih, karena memang mereka ini bukan cuma satu tempat meminjam, bisa sampai 3 atau 2. Jadi kalau kita menagih kadang-kadang ya nunggak lah. Misalnya minggu ini nunggak, kemudian minggu depan baru bayar lagi. Seperti itulah kira-kira siklusnya. Minggu ini dia bayar,
minggu depan tidak dibayar lagi. Dan kadang-kadang 2 minggu tidak dibayar, baru minggu ketiga baru dibayar. Nah, kalau misalnya kita di kampung-kampung itu lancar kawan, karena ini sudah saya alami dan inilah trik saya. Kalau orang di kampung-kampung dia itu lancar pembayarannya. Nah, lalu kenapa orang di kampung-kampung ini yang agak jauh dari perkotaan, yang agak jauh dari urbanisasi, kenapa mereka lancar? Karena tadi itu kawan, kompetitornya sangat minim. Bahkan tidak ada sama sekali kalau kita memasuki daerah-daerah perkampungan. Kalau misalnya kita menagih untuk daerah perkampungan, menagih untuk minggu ini ya pasti dia bayar deh. Untuk minggu depan pasti dia bayar. Itu pun kalau orang kampung-kampung itu kadang-kadang mereka tidak bayar, biasanya kosong. Karena kalau orang kampung ini kalau orang kampung ya, biasanya kan memang aktivitasnya itu yang paling inti itu adalah bertani. Jadi kalau misalnya dia orang-orang perkampungan ya, kalau misalnya mereka tidak membayar pasti ke kebun. Tapi jangan takut kalau orang daerah perkampungan, nanti minggu depan itu dia akan double. Beda kalau daerah urbanisasi, kadang-kadang dia bayar untuk minggu ini tapi minggu depan itu dia tidak double. Kalau orang perkampungan itu pasti dia double. Ini pengalaman saya sebenarnya yang saya ceritakan. Makanya saya sangat suka sekali kalau orang-orang daerah perkampungan yang saya beri pinjaman. Karena untuk menghindari juga macet. Soalnya ini kawan, kalau kita cari di luar lagi ya otomatis akan bertumpuk macetnya. Karena sebenarnya kita ini mencari nasabah baru untuk menutupi yang macet ini yang dari tahun 2023. Jadi kalau kita mencari nasabah daerah perkampungan, otomatis ini yang macet ini yang di 2023 akan tertutupi. Tapi kalau misalnya di luar-luar, ya otomatis kita akan menambah macet. Tapi tidak semua juga sih orang-orang yang di daerah urbanisasi seperti itu. Tapi kebanyakan. Karena seperti tadi ini adalah tentang persaingan kompetitor. Makanya kalau daerah urbanisasi, daerah perkotaan ya seperti itulah cara mengangsurnya. Tapi itu ya kawan, kalau daerah perkampungan ya harus sabar. Karena kalau orang perkampungan ini, orang-orang yang di kampung ya memang mereka butuh dana itu harus betul-betul apa ya, mereka butuhkan. Jadi istilahnya dia memang mengambil ini tidak main-main kalau di perkampungan. Tapi saran saya buat teman-teman yang memang masih pemula yang baru merintis usaha seperti ini yang saya jalankan, saran saya janganlah dulu ke kampung-kampung. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas juga, ini sudah banyak video yang saya bahas. Nanti teman-teman bisa cari-cari sendirilah videonya, pasti akan ketemu videonya. Jadi sebaiknya teman-teman itu di daerah urbanisasi dulu lah. Teman-teman lebih baiknya untuk mencari nasabah yang tidak jauh dari daerah kalian. Istilahnya ya tidak memakan biaya yang banyak lah jika kita baru membuka bisnis ini. Apalagi jika dana awal teman-teman ini, dana untuk membuka usaha ini, entah itu 3 juta ataukah 5 juta. Jadi saya sarankan jangan mencari nasabah-nasabah yang jauh dulu. Carilah yang dekat-dekat dulu. Kalau bisa keluarga dulu yang dicari. Keluarga yang dicari untuk diberi pinjaman. Lalu kemudian nanti setelah dana kita ini sudah mulai lumayan, saldonya sudah lumayan seperti itu, maka bisa untuk mencari nasabah-nasabah yang ada di luar. Saya rasa ini sudah cukup, dan seperti tadi jika kalian ingin menonton bagaimana cara saya untuk menawarkan dana saya ini, nanti bisa cek videonya di atas sini. Atau nanti juga akan saya tempel link videonya di deskripsi. Nanti teman-teman bisa tonton di situ ya, cara-cara saya untuk menawarkan dana saya ini untuk menutupi yang macet. Sampai ketemu di video berikutnya.